Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan limpah rahmat Allah SWT dan juga maghfirahnya, dan mudah-mudahan juga kita masih diberikan kenikmatan sehat jasmani dan rohani, yang mudah-mudahan dengan semua kenikmatan yang telah Allah berikan tersebut bisa kita pergunakan dalam rangka menambah amaliyah ketaatan kepada Allah SWT hingga sampai pada batas waktu akhir kita kembali dipanggil berpulang ke sisi Allah SWT. Amin Allahumma amin. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini Allah berikan ujian berupa sakit ataupun ujian kesempitan dalam berkehidupan, mudah-mudahan Allah menjadikan itu semua sebagai penggugur kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lampau, dan juga menjadi salah satu saran atau wasilah mengangkat derajat kita semakin tinggi, derajat orang-orang yang diuji oleh SWT semakin tinggi di sisi Allah SWT, dan semakin dekat tentunya dengan amaliyah-amaliyah yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk mampu melakukannya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya untuk memperpanjang mukadimah kembali ingin berbagi. Kali ini akan kami mencoba membacakan kitab Al-Muwatta Imam Malik dari kitab yang pertama, yaitu kita tentang kitab waktu-waktu sholat ya, tentang waktu-waktu sholat, waktu sholat, yaitu waktu-waktu yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat yang fardu ya, seperti itu. Namun sebelum masuk ke dalam pembacaan hadis pertama, hadis ke-1 di kitab Al-Imam Malik ini, kitab Al-Muwatta Imam Malik ditulis oleh Imam Anas bin Malik bin Anas ya, Imam Malik bin Anas bin Malik, seperti itu. Jadi ini salah satu imam mazhab ya, yang kedua setelah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Imam Malik ya juga mazhab yang diakui dan dipakai oleh seluruh kaum muslimin sedunia ya, itu diakui kealimannya dan kejujurannya semuanya dalam bidang fikih terutama sangat unggul. Kita ambil salah satu komentar ya, satu komentar dari ulama yang juga pendiri mazhab ataupun mazhab selain daripada Imam Malik, yaitu dari Imam Muhammad bin Idris rahimahullah taala, yaitu alias Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan kuota catatan atau komentar. Imam Syafi'i berkata, tidak ada di muka bumi ini kitab yang paling sahih setelah kitabullah, maksudnya Al-Quran ya, selain dari kitab Al-Imam Malik, maksudnya adalah Al-Muwatta yang akan kita bacakan coba ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya bagikan kali ini bermanfaat bagi diri saya pribadi tentunya, dan juga bagi teman-teman yang menyimak tayangan ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan bagian tayangan ini. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi kemanfaatan daripada hadirnya ini bagi teman-teman yang memang mungkin membutuhkan sesuatu yang bisa dijadikan referensi atau tambahan-tambahan, dan juga sekaligus mengkonter ataupun mencoba menjadi pembanding ya, jika ada pemahaman yang keliru ataupun pemahaman yang mengandung unsur mengarah pada kesesatan. Mudah-mudahan channel ini juga menjadi salah satu wasilah di antara ratusan atau ribuan channel para teman-teman Ahlussunnah wal Jamaah lainnya yang bisa juga menjadikan pembanding atau bisa jadikan rujukan insyaallah. Langsung saja kita menuju kepada kitabnya ya. Kalau di kitab kami halaman 39 jika tidak, langsung kita menuju kepada kitabnya. Bagi ya teman-teman, ini sudah ada di hadapan layar kaca teman-teman, di HP teman-teman, di kitab yang pertama ya, atau ke-1, halaman 39 pada kitab kami ini, kitab Al-Muwatta Imam Malik. Itu kitab yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Ini hadis yang pertama dan kedua ya, di halaman yang sama ini akan coba nanti kita coba bacakan, dan mudah-mudahan menjadi sarana manfaat ya untuk teman-teman mungkin baru mempelajari Islam ataupun memang baru ingin memperdalam. Mudah-mudahan mengandung manfaat insyaallah tayangan ini. Langsung saja ya, di riwayat yang pertama ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsani Al-Lais an Malik ibni Anas an ibni Syihab an Umar ibnu Abdul Aziz akhara salata yauman fadakhala alaihi Urwah ibnu Zubair, seperti itu. Ahbarahu annal Mughirah ya Ibnu Syu'bah akhara salata yauman wa huwa bil Kufah fadakhala alaihi Abu Mas'udin al-Ansari faqala ma hadza ya Mughirah alaysa qad alimta
anna Jibril nazala fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma fasalla Rasulullah thumma fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala bihadza umirtu faqala Umar ibnu Abdul Aziz i'lam ma tuhaddisu bihi ma urwatu awa inna Jibril huwa alladhi aqama li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waqtas salati. Dan ini sambungan hadis yang kedua ya, teman-teman sekalian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asyra wasyamsu fi hujratiha qabla an tazhara. Nah, ini bagian hadis yang pertama dan kedua. Kita coba akan bacakan terjemahannya ya atau artinya. Jadi perawi hadis berkata kepada Imam Malik, yaitu telah diceritakan kepadanya Al-Lais dari Malik bin Anas dari Ibnu Syihab, suatu hari Umar bin Abdul Aziz pernah mengakhirkan waktu sholat asar ya. Maka Urwah bin Az-Zubair menemuinya dan memberitahukan kepadanya bahwa suatu hari Mughirah bin Syu'bah pernah mengakhirkan sholat asar ketika berada di Kufah. Sehingga Abu Mas'ud Al-Ansari menemuinya serta menegurnya. Apa maksudmu ini wahai Mughirah? Bukankah kamu tahu bahwa Jibril alaihissalam pernah datang di waktu zuhur, kemudian sholat dan Rasulullah SAW ikut sholat. Kemudian ia datang lagi di waktu asar untuk sholat dan Rasulullah SAW ikut sholat. Kemudian datang lagi di waktu maghrib untuk sholat dan Rasulullah SAW ikut sholat. Kemudian datang lagi di waktu isya untuk sholat dan Rasulullah SAW ikut sholat. Kemudian ia datang yang terakhir kalinya di waktu subuh untuk sholat dan Rasulullah SAW pun ikut sholat. Lalu Jibril berkata, yang demikian ini aku diperintahkan untuk menyampaikan kepadamu. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, perhatikanlah apa yang kamu riwayatkan wahai Urwah. Apakah benar Jibril yang mengajarkan waktu sholat untuk Rasulullah SAW? Ya, Urwah menjawab, Bashir bin Mas'ud Al-Ansari menceritakan dari bapaknya seperti itu juga. Kemudian Urwah menegaskan dan telah menceritakan kepadaku, katanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sholat asar di kamarnya di waktu matahari belum meninggi atau awal waktu sholat asar, seperti itu ya. Ambilnya dari sebelah sini ya teman-teman. Hadis yang ketiga ya. Hadis yang pertama tentang waktu-waktu sholat seperti itu. Kita masuk hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga diceritakan ya oleh Imam Malik. Imam Malik berkata, rahimahullah taala, telah diceritakan kepadaku Imam Malik Yahya dari Malik bin Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar. Hadisnya ini nomor bagian yang ketiga ya pada kitab ini. Lalu Rasulullah SAW diam. Atha bin Yasar, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya tentang waktu sholat subuh. Atha bin Yasar berkata, lalu Rasulullah SAW diam hingga besok atau esok harinya beliau sholat subuh ketika terbit fajar. Besoknya beliau sholat ketika langit telah menguning. Lalu Rasulullah SAW bertanya, di mana laki-laki yang bertanya kepadaku tentang waktu sholat subuh? Kata Rasulullah SAW. Laki-laki itu menjawab, saya wahai Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, waktu sholat subuh di antara dua waktu ini. Seperti ya. Jadi itu dijawab oleh Rasulullah SAW tentang waktu subuh. Seperti itu ya. Hadis yang keempat, ya, yang keempat ini riwayatnya tersambung kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW. Biasanya Aisyah berkata, biasanya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW selesai sholat subuh, kaum wanita keluar dengan keadaan tertutup dengan kain mereka, dan mereka masih tidak teridentifikasi karena gelap. Jadi selesai sholat subuh masih gelap ya, selesai sholat subuh masih gelap. Atau mungkin kalau di bagian wilayah atau negara tertentu selesai sholat subuh mungkin sudah mau hampir-hampir terang. Jadi intinya jangan sampai kesiangan ya, seperti itu ya. Jadi sudah ada penanda sholat, sudah ada alarm jam kita masing-masing, sudah ada juga waktu menunjukkan alat pembantu ya. Kalau misalnya seperti di aplikasi Al-Quran ada waktu-waktu sholat untuk daerah-daerah tertentu,
negara tertentu yang bisa kita setting seperti itu sesuai dengan tempat tinggal kita. Jadi setelah selesai sholat subuh, ya jika imam contohnya tidak membaca surah terlalu panjang, maka masih gelap posisinya seperti itu. Selanjutnya, tadi yang keempat ya teman-teman sekalian, yang kali ini kelima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu." Sambungannya sebelah sini ya, teman-teman. Nah, ini. Faqad adraka subha wa man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adrakal asr. Ini yang keempat ya. Yang kelima. 4 dan kelima ya. Yang keempat tadi, yang pertama ketiga sholat subuh, terus ini yang keempat dan kelima. Yang kelima terlewati nih sedikit tadi, apa-apa kita bacakan juga. Yang keempat tadi benar, yang kelima. Yang keempat tadi ketika selesai sholat subuh Rasulullah, ya kan, setelah selesai sholat subuh maka para wanita yang keluar itu masih menggunakan penutup dan tidak bisa mengidentifikasi siapa-siapa di dekatnya karena masih gelap ya. Jadi yang kelima ini dari Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, dia telah mendapatkan sholat subuh. Nah, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang kesiangan bangun mungkin 10 menit atau 5 menit sebelum waktu subuh berakhir, sebelum syuruk itu masih bisa mendapatkan waktu subuh ya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan ya, mungkin karena capek, sedang sakit ya kan. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, dia telah mendapatkan sholat subuh. Nah, seperti itu. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar ya. Nah, ini jadi orang-orang mungkin yang tertidur atau sakit, bangun-bangun kok 10 menit sebelum sholat maghrib atau 5 menit sebelum masuknya waktu maghrib, azan maghrib, nanti insya Allah masih dapat tuh 2 atau 1 rakaat ya, masih dikerjakan. Ya, bagaimana kalau orang yang bangun waktu sholat sudah habis, ya wajib qadha. Karena aqimis sholata lizikri. Jadi ingatlah, dirikanlah sholat untuk mengingatku kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Toha itu. Jadi ketika kita bangun tidur dan kita ingat belum mengerjakan sholat, waktu sholat telah habis, maka tetap juga berkewajiban untuk mengqadha sholatnya. Langsung saja. Ini ada sekitar 11 atau 12 hadis ya teman-teman, kami gabungkan jadi satu video agar bisa ketika disimak itu bisa sekali putar, insya Allah bisa mendapatkan kemanfaatan yang terkumpul seperti itu. Yang keenam, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada para pegawainya. Bahwasanya ini hadis yang keenam ya, riwayat yang keenam. Sesungguhnya bagiku perkara kalian yang paling penting adalah sholat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya kepada para pegawainya. Barang siapa yang menjaganya dan meliharanya, maka dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka amalan yang lainnya akan lebih terabaikan. Lalu dia menulis, hendaklah kalian sholat zuhur ketika bayangan kalian sehasta hingga bayangan kalian seukuran persis dengan tubuh kalian. Kalau zuhur sudah miring ya, bayangnya sudah mulai miring, sudah masuk waktu zuhur. Selanjutnya, hendaklah kalian sholat asar ketika matahari masih tinggi dan putih jernih dengan ukuran perjalanan berkendara sekitar 2 atau 3 farsak sebelum matahari terbenam. Laksanakanlah sholat maghrib ketika terbenamnya matahari dan tunaikanlah sholat isya ketika syafaq mega merah di langit telah terbenam setelah terbenamnya matahari. Dan tunaikanlah sholat isya ketika syafaq mega merah di langit setelah terbenamnya matahari telah hilang hingga sepertiga malam. Barang siapa yang tidur hingga terlewat waktu sholat, semoga matanya tidak akan bisa tidur lagi. Barang siapa yang tidur, semoga matanya tidak akan bisa tidur lagi. Dan barang siapa yang tidur, semoga matanya tidak akan bisa tidur. Dan laksanakanlah sholat subuh ketika bintang-bintang terlihat masih saling bercampur. Artinya ketika sudah siang, bintang-bintang sudah nggak terlihat ya. Kalau subuh sudah kesiangan, sudah terlambat, ya bintang-bintang sudah nggak terlihat lagi. Itu sudah kerinan kalau kata orang Jawa seperti itu. Waktu suruh aja udah terang, itu sudah nggak kelihatan lagi ya bintang-bintang ya. Kecuali bulan-bulan seperti anak bulan masih terlihat seperti itu. Dan ini masuk yang ketujuh ya. Dari waktu-waktu sholat ini. Masih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari, laksanakanlah, ya isi suratnya, laksanakanlah sholat zuhur ketika matahari tergelincir dan sholat asar ketika matahari terlihat putih jernih sebelum menguning, ya, atau bayangan objek benda lebih panjang daripada
daripada bayangan benda lebih panjang dari benda yang ditegakkan. Waktu asar telah masuk ya. Selanjutnya, laksanakanlah sholat maghrib ketika matahari terbenam dan akhirkanlah sholat isya selagi kamu belum tidur. Dan laksanakanlah sholat subuh ketika bintang-bintang terlihat saling bersusun. Dan bacalah di dalamnya 2 surat panjang yang termasuk kategori dari surat-surat yang al-mufassal, surat yang dimulai dari surah Al-Hujurat sampai akhir, sampai ke juz 30 berarti ya. Ini kalau sholat subuh baca surah Al-Hujurat ya lumayan juga, selesai sholat subuh sudah bisa mendekati waktu syuruk seperti itu. Langsung saja yang ke-8 ya, bagian ke-8 dari waktu-waktu sholat dari kitab Al-Muwatta Imam Malik ini. Masih dari Umar bin Khattab anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa laksanakanlah salat asar ketika matahari terlihat putih jernih dengan kadar perjalanan 3 farsah, dan laksanakanlah salat isya antara kamu salat hingga sepertiga malam ya, seperti itu. Dan laksanakanlah salat isya antara kamu sholat hingga sepertiga malam. Jika kamu ingin mengakhirkannya, maka hingga separuh malam, dan janganlah termasuk orang-orang yang lalai. Ada peluang tertentu sholat isya bisa diakhirkan ya, ada keutamaan juga mengakhirkan sholat isya. Bahkan pernah dibacakan dalam sebuah hadis hanya Rasulullah pada malam tertentu tidak keluar, sahabat sampai tertidur menunggu Rasulullah datang untuk memimpin sholat isya. Setelah dibangunkan, maka diberikan keterangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sholat isya itu yang pas ya jamnya seperti ini kalau tidak memberatkan, karena takut memberatkan ya, makanya dikerjakan di awal. Jadi di awal dan di akhir ada keutamaan tersendiri. 8 ya, ini ke 9 berarti. Dari halaman yang sebelumnya, halaman 41, 42, 10, 11, 12 dan berakhir ya. Setelah itu nanti masuk di ini bagian yang pertama ya, nanti bagian yang kedua insyaallah pada video berikutnya insyaallah, seperti itu. Yang ke-9 dari Abu Hurairah anhu berkata, saya akan menjelaskannya kepadamu. Jadi saudara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantan budak Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi mantan budak dari salah satu istri Nabi, bertanya kepada Abu Hurairah tentang waktu salat. Jadi Abu Hurairah memberikan penjelasannya. Laksanakanlah salat zuhur ketika bayanganmu persis seperti tinggimu. Ya, bergeser sedikit ya. Dan salat asar ketika bayanganmu menjadi 2 kali lipat lebih panjang dari badan kita sendiri kalau kita berdiri. Salat maghrib ketika matahari terbenam, dan salat isya di antara kamu salat dengan sepertiga malam. Ya. Salat maghrib ketika matahari terbenam, dan isya di antara kamu salat dengan sepertiga malam. Dan laksanakanlah salat subuh di akhir malam masih suasana gelap. Seperti itu. Yang ke-10 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi berkata, kami melaksanakan sholat asar lalu seseorang keluar menuju Bani Amr bin Auf, dan dia masih mendapati mereka sedang sholat asar. Seperti itu ya. Yang ke-11 ini sebelum yang terakhir 12 ya insyaallah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sholat asar lalu salah seorang dari kami pergi menuju Kubah, dan sesampainya di sana matahari masih terlihat tinggi. Ya, masih terlihat tinggi ya. Murtafi'ah. Selanjutnya yang terakhir ya dari bagian ini, bab pertama, ini bab kedua, nanti akan kami pisahkan videonya insyaallah. Yang ke-12 ini dari Qasim bin Muhammad ya. Dari Qasim bin Muhammad di sini. Siapa Qasim bin Muhammad ini? Tabi'in kalangan pertengahan. Ya, dia berkata, aku tidak mendapati orang-orang kecuali mereka sedang mengerjakan sholat zuhur di waktu asyi. Seperti itu. Waktu matahari lurus di atas kepala dan juga sudah bergeser sedikit ya. Kalau kita sudah belajar ke dalam pendalaman fikih sudah akan mendapatkan pengetahuan itu. Jadi ketika zuhur itu ketika matahari tepat di atas kepala dan sudah bergeser bayangan, sudah masuk waktu zuhur. Kalau waktu asar itu kita berdiri ya, atau menegakkan tombak ya, tadi di keterangan hadisnya 2 kali lipat lebih panjang dari tombaknya, atau memang bayangannya lebih panjang dari objek yang ditegakkan itu, maka waktu asar telah masuk di awal waktu asar. Seperti itu. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat
Dan ini bab yang kedua ini tentang waktu Jum'ah. Ya, bab yang menjelaskan tentang waktu sholat Jumat. Dari bab ketiga nanti ada yang mendapat 1 rakaat dalam sholat. Masih banyak bab-babnya, yaitu yang selanjutnya ada juga matahari tergelincir dan malam menjadi gulita. Himpunan pengetahuan waktu sholat. Ketiduran dari sholat, larangan sholat saat panas menyengat. Dan yang ke bab 8, larangan masuk masjid dengan bau bawang dan menutup mulutnya ketika sholat. Ya, sampai ada bab 8 bab sebelum bergeser kepada kitab yang baru seperti itu. Insya Allah nanti akan dibuatkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan kesehatan. Dan ini saya mengingatkan diri saya sendiri, dan khususnya kepada teman-teman yang menyimak tayangan ini. Kita saat ini sudah berada di bulan haram, zamannya hurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram yang berturut-turut. Adapun Rajab itu yang terpisah. Jadi Zulqa'dah keutamanya ketika kita melakukan amaliyah di bulan ini, ya kan? Misalnya sholat malam, sholat sunnah lainnya seperti duha, membaca Al-Quran, sedekah, dan amaliyah lainnya, amal sholih yang disertai keimanan, maka amalan itu akan menjadi sesuatu yang langsung mendatangkan cinta Allah SWT. Ketika kita di hari-hari biasa tidak dekat dengan Al-Quran, ketika bulan hurum ini, bulan haram, Zulqa'dah ini khususnya, kita melakukan lebih dekat lagi amaliyah kita, membaca Al-Qurannya lebih banyak interaksinya dengan Al-Quran, maka amalan tersebut insya Allah akan mendatangkan cinta Allah SWT. Jadi perbanyaklah interaksi ataupun membaca Al-Quran ataupun amaliyah yang baik-baik lainnya yang soleh disertai dengan keyakinan keimanan, mendapatkan pahala balasan dari Allah SWT, akan mendapatkan cinta Allah kita, dan bisa membandingi lebih baik daripada orang yang berperang di jalan Allah SWT yang tidak kembali yang masih kembali ya membawa kemenangan atau salah satunya. Jadi kita masih bisa mendapatkan pahala itu, tapi tidak sebanding dengan orang yang ketika berjihad membawa hartanya, ya berjuang di jalan Allah SWT, ataupun yang mempertahankan negaranya dari serbuan orang-orang musuh-musuh kaum kafir. Maka hal yang demikian juga tidak bisa dibandingi pahalanya. Kita bisa mendapatkan itu dengan amaliyah di bulan ini. Lakukanlah banyak kebaikan, cegahlah keburukan-keburukan ataupun perbuatan maksiat. Dengan demikian kita mendapatkan cinta Allah di bulan Zulqa'dah ini. Jika belum dapat cinta Allah di bulan Zulqa'dah ini, maka di bulan depan, di bulan Zulhijjah atau bulan Haji, kita masih ada kesempatan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.